Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 1 Maret 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua bahwa Engkau ya Bapa adalah sumber segalanya dan segala sesuatu kami terima melalui anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita sepanjang bulan Maret ini berjudul Sukacita bagi Dunia. Dan tanggal 1 Maret bacaannya berjudul Sukacita Karunia Tuhan. Ayatnya terdapat dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 26. Allah adalah sumber kehidupan dan cahaya dan sukacita bagi alam semesta. Seperti berkas cahaya dari matahari, seperti aliran air yang memancar dari mata air yang hidup, berkat mengalir dari Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan dari Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Langkah kepada Kristus halaman 130. Pandanglah keajaiban dan keindahan dari alam. Pikirkan adaptasi mereka yang luar biasa terhadap kebutuhan dan kebahagiaan. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup. Sinar matahari dan hujan yang memberikan semangat dan kesegaran kepada bumi, bukit-bukit, lautan, dan dataran. Semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Sang Pencipta. Allah adalah kasih tertulis pada setiap kuncup bunga yang mekar, pada setiap rumput yang menghijau. Burung-burung yang indah memenuhi udara dengan lagu kicauan mereka yang merdu. Bunga-bunga berwarna-warni dalam kesempurnaan mereka mengharumkan udara. Pohon-pohon lebat di hutan dengan dedaunan yang rimbun dan hijau, semua bersaksi tentang kelemah lembutan pemeliharaan Bapa Surgawi dan kerinduannya membahagiakan anak-anaknya. Langkah kepada Kristus halaman 8 dan 11. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini mempunyai kalimat tambahan yang tidak ada dalam renungan aslinya. Mari kita baca sebab kalimat tersebut penting sekali kita pahami. Agama yang Bersinar halaman 70 paragraf 1 berkata, di mana saja kehidupan dari Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Kalimat ini dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati atau Steps to Christ, bab 9, paragraf pertama. Kalimat ini tidak dikutip dalam renungan aslinya, tetapi dikutip dalam renungan bahasa Indonesia. Nah, dalam kutipan ini dikatakan bahwa kehidupan yang dari Allah tinggal dalam hati manusia. Bagaimana caranya kehidupan yang dari Allah tinggal dalam hati manusia atau dalam hati kita? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Bible Echo tanggal 14 Januari tahun 1895 halaman 9 paragraf 5 yang berkata, dan Kristus diterima oleh iman dan dia tinggal di dalam hati oleh iman. Efesus 3 ayat 17. Oleh karena itu, sebagaimana hanya kehidupan dari Allah, kehidupan kekal, ada di dalam Yesus Kristus, dan karena Kristus berdiam di dalam hati oleh iman, jelas bahwa iman membawa kehidupan dari Allah kepada Dia yang melatihnya.
Hidup dari Allah atau the life of God ada dalam Yesus Kristus, sebab hidup dari Allah itu adalah hidup yang kekal. Dan memang hidup yang kekal dari Allah itu ada di dalam Yesus, Anak Allah, sebagaimana 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 nyatakan. Tentang hal tersebut, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 393 tahun 1907 paragraf 7 yang berbunyi, adalah Injil dan hanya Injil yang akan menguduskan jiwa, dan ini memungkinkan bagi si penerima bahwa kehidupan yang diukur dengan kehidupan dari Allah. Inilah catatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal, dan hidup ini ada di dalam Anaknya. Dia yang mengambil bagian dari kodrat ilahi akan lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Imannya kepada Kristus sebagai pemberi hidup, memberinya hidup. Jelas sekali bahwa Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan hidup yang dari Allah, yang adalah hidup yang kekal, ada di dalam Anaknya. Artinya, saat renungan hari ini berkata bahwa hidup dari Allah tinggal dalam hati kita, maka itu sama dengan Kristus yang tinggal dalam hati kita. Dan bila Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita menjadi saluran hidup kepada orang lain. Bukankah itu suatu sukacita? Nah, kembali, siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Allah Bapa lah sumber hidup itu, dan hidupnya dikaruniakan kepada kita melalui Anaknya. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 15, paragraf 2. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga, dalam pelayanannya kepada semua makhluk, oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, kita selidiki dan pelajari tentang hidup dari Allah yang adalah hidupnya Bapa yang kita terima melalui Anaknya. Sebab segala sesuatu diterima oleh Yesus dari Bapanya untuk Dia berikan kepada kita semua. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 70 paragraf 1. Allah adalah sumber kehidupan dan cahaya dan sukacita bagi alam semesta. Seperti berkas cahaya matahari, seperti aliran air yang memancar dari mata air yang hidup, berkat mengalir dari Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Allah yang adalah sumber ini adalah Allah Bapa, dan semua berkat yang berasal dari Bapa, termasuk sukacita, kita terima melalui Anaknya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus sudah menyatakan akan hal ini dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jelas sekali, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan Dialah sumber segala sesuatu. Dan segala sesuatu kita terima melalui satu saluran, yaitu satu Tuhan kita, Yesus Kristus. Segalanya Yesus yang jadikan, dan karena Yesus kita hidup, sebab hidup yang dari Bapa mengalir melalui Anaknya kepada kita semua. Kemudian Efesus 1 ayat 3 menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Allah Bapa mengaruniakan berkat rohani kepada kita di dalam Anaknya, sebab Bapa adalah sumber dan Anaknya adalah salurannya. Inilah kebenaran yang penting sekali untuk kita ingat, agar kita memahami siapa sumber hidup, siapa sumber berkat, siapa sumber sukacita, dan melalui siapa segalanya kita terima. Ini adalah kebenaran fondasi dalam pekabaran renungan pagi bulan Maret ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah ya Bapa, sumber segala sesuatu, hidup, berkat rohani, sukacita, segalanya. Dan itu semua dapat kami terima hanya melalui satu jalan, satu saluran, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus dapat menjadi bagian kami bila mana kami menerima kehadirannya dalam hati ini oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, kiranya kehidupan yang daripada-Mu, yaitu anak-Mu yang tunggal, tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, dan hidup-Mu, berkat-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami, dan kami menjadi saluran air hidup bagi sesama, dan mereka boleh merasakan pembaharuan dan kembali kepadamu melalui anak-Mu yang tunggal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.